Nah, Coki, sekarang Yap. kita akan masuk ke sesi berikutnya. Aha. Ke sesi talk show Yap. dari Pusat Pasar Kerja, Talent Hub. Atau Talent Hub ya, ini Ya. tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Bakal ngebahas apa nih? Judulnya ya, Judulnya. judul talk show bersama Pusat Pasar Kerja Talent Hub adalah Bridging the Employment Skills Gap. Tuh, ya kan. Artinya Artinya adalah dilarang merokok. Salah. salah Bukan dong. itu. Ini Bukan itu. kayaknya untuk mencari tahu Aha. skill apa sih yang kita butuhkan, Aha. yang harus kita punya demi kita tuh punya pekerjaan yang relevan di masa sekarang. Nah, tuh. Kayaknya kurang lebih akan membahas itu. Gue sih kepo ya, karena kan lumayan beda. Bahkan sekarang aja penyebutan Gen Z, milenial. Kayak dibeda-bedain gitu loh, padahal kan beda tipis doang. Beda tipis aja dan gak cuma Gen Z aja yang mungkin perlu tahu ini, tapi millennials pun juga Iyalah. perlu tahu supaya karirnya tuh berkembang, skill yang dipunya juga bertambah. Iya. Dan coba kita mau nanya, di sini udah ada yang mampir ke booth-booth yang udah ada di sini, yang udah dapat cap lengkap siapa yang udah dapat cap lengkap? Oh kakak udah dapat, kakak udah dapat. Udah ada Sisanya kok 3 belum? capnya. Oh udah, nanti Semua ditukerin. mantap, kamu Nah. berapa? 7. 7. Oh semuanya. Semuanya. 5, 6. Sekalian ke Keren. tempat-tempat makannya minta cap juga. Nggak boleh kak, di sana doang. katanya. Jangan dong Kak. Jangan lupa ya teman-teman, yang bisa dieksplor itu sebenarnya nggak cuma yang ada di dalam sini aja. Di Iya. luar itu juga kita ada mobil Pasker, Pasker. pasar kerja. Jadi kalau kamu ada kebingungan nih Iya, tentang langsung tanya mencari aja ada kerja. ada di depan pos blok sama di sebelah yang ada di luar. Yang ada foto Ibu Ida. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau gitu gak usah lebar-lebar, Coki Yap. gak usah panjang-panjang lagi ngobrolnya. Teman-teman juga pasti udah pada penasaran. Aha. Langsung aja kita sambut, ini dia Bridging the Employment Skills Gap dari Pusat Pasar Kerja atau Talent Hub. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Coki, Kak Hani. Dan izinkan ya, saya lagi-lagi akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Masih ingat nggak nama saya? Perkenalkan, nama saya Refti Betrisva. Dan kali ini kita akan masuk ke tema terkait dengan Bridging the Employment Skill Gap. Boleh dong tepuk tangannya. Kayaknya dari tadi susah ya ngasih tepuk tangan. Gratis kan? Sekali lagi dong. Terima kasih. Saya ingin mengawali lagi ya, sebuah data bahwa di Career Hub, mungkin nanti akan kita tahu nih Career Hub itu apa. Career Hub dan sudah dibukukan secara digital di dalam Spark. Kita sebutnya sebagai Spark, nanti juga bisa kita tahu apa ini Spark. Ternyata banyak sekali gap yang ada di keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh pencakar. Hal ini tentunya bisa berimbas dengan angka pengangguran yang seharusnya bisa kita tekan, namun belum sepenuhnya kita dapat selesaikan. Nah, bersama kita kali ini sudah ada 2 narasumber luar biasa, muda-muda tapi cukup mumpuni ya di bidangnya. Pertama di sini ada Bapak, enggak Bapak, Mas, Kak aja lah ya, Mas Kak aja, aja. Mas Kak aja. Sigit Ari Prasetyo yang beliau ini adalah koordinator jejaring dan kemitraan Pasker ID. Dan juga ada salah satu talenta muda dari Pasker ID. Di sini ada Halimah Ratna. Selamat siang Mas Kak, Mas atau Kak? Oh Adek, enggak. Saya di Mas, sini Mas, maunya Mas. enggak. Oh, Kita enggak, sama. seumuran. Kita seumuran. Oke, terkait dengan permasalahan tadi ya, Mas Sigit, Kak Halimah ya. Kita akan bahas tentang bridging the employment skill gap. Kita
akan bicara dalam, tapi kita ringkas ya, karena memang keterbatasan waktu dan kita akan memberikan waktu juga untuk teman-teman yang ingin berinteraksi dengan kita 3 orang dan akan dapat voucher makan ya. Wah, tepuk tangan dong. Berapa itu Mbak? Berapa makannya? Voucher makannya 50.000 Mas. Oke, lumayan. Dan lah ya. bisa ditukar di resto-resto yang ada di sekitar sini. Kalau lebih, tambah lebihnya, kurangnya itu tinggal ditambah. Tapi kalau harganya di bawah itu dianggap ikhlas. Ya. Oke, kita langsung aja Mas dan Kak. Pertanyaan pertama mungkin saya ingin tahu dulu nih. Ya, Kak Halimah. Sebenarnya skill gap apa sih dan seperti apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman di sini? Selamat sore, siang? Selamat siang menuju sore. Iya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Halimah. Jadi di sini saya dari tim pengembangan talenta muda gitu. Terkait dengan skill gap, kira-kira teman-teman tuh kalau saya ngomong soal skill gap nih, kira-kira apa sih yang terbenak di kalian? Kira-kira pernah mengalami nggak? Kalian tuh merasa kayaknya gue nih ada skill gap nih. Jadi ketika saya lulus lalu kemudian menurut saya nih kayaknya ketika kuliah dan lain sebagainya udah oke, nilainya udah bagus. Tapi kok ketika saya ke industri kok ternyata sangat berbeda ya apa yang dengan yang kita pelajari. Jadi memang untuk sekarang ini isu terkait skill gap itu memang lagi dibahas di mana-mana dan itu menjadi tantangan kita. Kenapa itu menjadi tantangan kita? Karena di tahun 2030 entah teman-teman ini udah tahu atau belum, kita akan menghadapi namanya bonus demografi. Yang mana di Indonesia ini tenaga kerja mudanya jumlahnya akan banyak sekali daripada negara-negara seperti Korea, Jepang yang mana mereka berkebalikannya. Alias mereka tenaga kerja mudanya malah sangat kurang gitu. Nah dari hal itu kalau misalnya kita bisa menjadikan itu suatu peluang untuk kita menjadi negara maju, nah itu kita harus mempersiapkan skill-skill yang memang dibutuhkan untuk industri-industri, nggak hanya di Indonesia, bahkan kalian untuk sekarang ini bisa kerja juga di luar negeri. Tapi tantangannya adalah skill kalian udah sesuai atau belum. Makanya skill gap ini sangat perlu kita cari solusi bareng-bareng gitu. Oh iya, saya lupa nih. Kita belum memperkenalkan sebenarnya talenta mudanya ini sendiri apa? Oh oke. Jadi teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan karena isu tadi, lalu kemudian Kementerian Ketenagakerjaan membentuk platform khusus untuk pengembangan talenta muda gitu. Yang bernama Talent Hub. Nah ini mungkin bisa di show untuk websitenya. Jadi di Talent Hub ini nanti kalian bakal ada pelatihan, upskilling program. Jadi kalau misalnya kalian merasa punya gap nih di skill-skill kalian, kalian butuh upskilling. Nah kita ada pelatihan-pelatihannya. Nanti bisa dicek di talenthub.kemenaker.go.id. Nah, gitu. Oke, berarti talenta muda ini sudah banyak dong ya program-program yang dilakukan untuk mengatasi skill gap tadi. Boleh nggak sih Kak Halimah kasih tahu nih ke teman-teman semua apa aja program-program dari Kemnaker UI ini untuk mengatasi skill gap tadi? Oke, jadi di Talent Hub ini nanti kalian bisa cek atau bisa follow Instagramnya. Jadi kita ada ada program namanya Talent Class. Jadi Talent Class ini semacam pelatihan dengan 8 kali pertemuan. Jadi memang itu untuk upskilling. Jadi tidak melatih dari nol. Jadi misalnya teman-teman nih, oh saya ini lulusan desain grafis, tapi saya butuh program butuh peningkatan skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Nanti kalian bisa mengikuti
pelatihan desain grafis yang sudah kita sediakan di Talent Class. Gitu. Oke, menarik sekali nih ya buat talenta muda, nanti bisa dicoba cek-cek di sosial medianya Talent Hub seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke Mas Sigit. Mas Sigit, sebenarnya apa sih nih hubungannya antara Pasker ID kok ada talenta muda, Talent Hub? Boleh nggak dijelasin dulu nih Mas, kenapa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Reva. Jadi memang Kementerian Ketenagakerjaan itu mempunyai beberapa program-program, salah satunya dari 9 lompatan Ibu Menteri itu kita punya beberapa program-program yang memang menjadi program-program unggulan yang menjadi etalase daripada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, salah satunya ini adalah di talenta muda. Karena memang pada saat ini Gen Z dan Gen Y dan milenial itu sangat banyak banget, di mana kita harus adaptif. Kita harus adaptif sebagai Kementerian Ketenagakerjaan harus segera adaptif untuk bisa memberikan kesempatan-kesempatan mau itu reskill, upskill ataupun lowongan pekerjaan baik dalam dan luar negeri kepada seluruh Gen Z dan juga milenial untuk bisa berkontribusi ke dalamnya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau Pasker ID-nya sendiri ini apa Mas? Kalau Pasker ID ini sendiri apa? Dan kenapa Pasker ID? Kok ada pusat pasar kerja? Iya. Nah gimana tuh Mas? Jadi Ibu Menteri ini dan jajaran pimpinan itu pengen punya satu unit yang menjadi etalase ketenaga kerjaan. Jadi kalau orang nanya, oh tinggal satu tempat itu aja. Enggak harus ke satu tempat. Tapi menjadi etalase dan juga menjadi suatu orkestrasi. Pemimpin orkestrasi daripada pelatihan, sertifikasi, penempatan sampai dengan program-program Kementerian Tenaga Kerja yang lainnya agar itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah harapannya itu seperti itu. Dan juga tentunya para milenial-milenial juga Gen Z ini bisa berkontribusi di dalamnya. Gitu. Nah makanya dimunculkanlah program yang namanya Talenta Muda. Gitu. Oke, make sense ya. Berarti Pasker ID ini unit baru Mas? Yes. Unit baru ya? Ya. Tapi dia ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, betul. Oke, secara resmi ya. Secara resmi ada di bawah, Ketenagakerjaan. secara struktur itu ada di bawah Ibu Menteri, dikoordinasikan oleh Sekjen Kemenaker. Oke, ada layanan apa aja Mas di pusat pasar kerja ini? Iya, jadi kalau boleh teman-teman dibantu belakang untuk karir HP boleh dibantu. Nah jadi boleh berdiri nggak sih? Boleh silakan Mas. Jadi teman-teman di sini saya mau tanya dulu, siapa yang udah kerja? Boleh tunjuk tangan? Siapa yang belum kerja? Yang belum kerja? Oke. Nah, Pasker ID, kita sebutnya Pasker ID. Ya, kita sebut Pasker, kalau panjangannya pusat pasar kerja, agak panjang. Kita yang shortcut aja, Pasker ID. Itu punya beberapa layanannya. Nah, salah satunya adalah layanan untuk nyari kerja. Nyari kerja dalam dan luar negeri. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal daftar aja nih. Ya, buka di careerhub.kemenaker.go.id. Kalian sudah punya akun siap kerja, masuk ke sini, tadi kan barcode ya, kalian sudah barcode. Nah terus kalian ingin, saya pengen kerja deh, di dalam negeri atau di luar negeri, ini platformnya. Dan ini platform free, semua gratis dari pemerintah, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalian bisa memanfaatkan platform ini untuk kalian bisa berselancar untuk mencari pekerjaan dalam dan luar negeri. Nah bagaimana sih caranya? Jelas sign up. Ya kan, sudah sign up, kalian tinggal sign in. Tapi jangan lupa lengkapin profilnya dulu. Profil kalian lengkapi sebagai pencari kerja. Nah nanti kalian secara automatically, kalian akan di AI kan oleh Artificial Intelligence, akan didekatkan. Mana sih yang paling cocok, pelatihan mana yang cocok, kerja mana yang paling cocok. Sampai udah ada begitunya. Nah terus kalau kalian ingin ke luar negeri, kalian tinggal buka lowongan, klik lowongan sebelah kiri, kalian cari yang lowongan luar negeri. Nah lowongan luar negeri ini yang paling kanan boleh diklik. Lowongan luar negerinya diklik, kesempatan luar negerinya, yang kanannya, sorry bukan itu sebelahnya, yang sebelahnya. Lowongan luar negerinya, yang kanan, oke klik. Di sini semua tersaji, kalian mau kerja di negara mana, itu ada. Itu baik domestic worker ataupun yang profesional ada. Kalian tinggal selancar aja, searching, terus PT-nya atau agensinya mana sih yang benar, semua di sini insya Allah benar. Karena semua yang terdata di dalam sistem Kementerian Ketenagakerjaan sudah diverifikasi by OSS. Ya, data dari izin dari OSS dan juga dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalian aman. Karena kenapa? Perusahaan yang masuk ke sini itu wajib menyantumkan OSS dan juga EKTP. Pencakernya juga gitu, pencaker wajib daftar sign up pakai EKTP. Jadi satu data, jadi nggak ada yang di ghosting.
Ya, satu pun gak ada yang di ghosting, baik si pencakar ataupun si perusahaan nggak akan di ghosting. Ini salah satu contoh-contohnya perusahaan-perusahaannya baik di Hong Kong, Taiwan, Malaysia sampai ke bawah, atasnya boleh di scroll ke bawah, terus. Nah kalian silakan aja cari, ini kurang lebih ada 10.000 saat ini. 10.000 kesempatan kerja di luar negeri. Nah itu tinggal kalian mau ke sana atau enggak, udah poinnya gitu aja. Kalian mau ke sana atau enggak, atau di dalam negeri juga, kita balik lagi ke beranda, teman-teman. Balik ke beranda, untuk yang dalam negerinya. Nah, kalian tinggal cocokkan lowongan di bawahnya, scroll ke bawah, terus next. Nah ini, tinggal kalian daftar aja, mana yang kalian cocok, mana yang kalian ingin daftarkan, mana yang dekat rumah. Kalian bisa filter itu semua, ya. Tinggal klik, coba klik satu deh, contoh deh. Teknisi misalnya pemasangan internet, misalnya contoh itu klik satu. Nah, terus kalian mau daftar nih, terus gimana cara daftarnya? Klik, setelah klik, lamar sekarang. Nanti kalian akan dapat chat dari si HRD, kapan kalian akan interview. Semudah itu guys, emang boleh. Emang boleh semudah itu, kan gitu, harusnya begitu ya. Dan kami pun ini kami kontrol ya, Kementerian Tenaga mengkontrol ini, kami punya beberapa admin yang memang terus menghubungi. Apakah ini masih valid, apakah ini sudah terisi penuh, apakah ini masih berlaku, itu kita punya admin layanan namanya. Itu kita bisa tracing semuanya. Jadi kalian tinggal mau kerja mana, spesifikasinya mana, semua ada di tangan kalian sekarang. Atau mau di perluasan, atau di wirausaha, atau di startup yang ada di Talenta Muda. Itu tinggal pilihan kalian semua, gitu Mbak Reva. Oh, menarik banget ya Mas ya. Jadi kalau saya lihat di sini ternyata lowongan kerjanya itu nggak cuman dalam negeri, tapi bisa sampai luar negeri. Dan saya mau tanya Mas, kalau saya lamar di sini, ini pasti terjamin nggak hoax Mas? Pasti. Pasti ya? Kenapa? Karena perusahaannya semua yang terdaftar di dalam sistem ketenagakerjaan atau siap kerja ini, itu semua sudah wajib punya namanya wajib lapor ketenagakerjaan, WLKP online dan juga OSS. Okay. Itu wajib. Dia punya NIB di dalam jadi punya izin berusaha. Jadi insya Allah perusahaannya valid dan si pencakarnya juga valid. Kenapa? Karena si pencakarnya HRD juga takut di ghosting dong. Ya enggak? Ya enggak sih? Nah takut di ghosting jadi perusahaannya pun pencakarnya pun itu harus dari pakai nomor KTP, EKTP. Kayak gitu. Oke. Jadi semuanya terjamin Mas. Nah kalau saya sebagai pencakar, saya lamar di situ, saya harus bayar atau saya harus pakai apa sih Mas? Misalnya saya harus pakai kartu KTP, SIM atau apa gitu nggak? Iya, kalau untuk daftar di dalam sistem ini itu cuman EKTP aja dan KTP. itu for free semua gratis. Aman Mas? Aman, gratis semuanya. Aman yakin? Aman insya Allah Data aman. saya kecuri nggak? Yes. Kan sekarang Kita punya di sistem Pusdatik atau pusat data kita itu punya ada sistem ISO untuk keamanan security data. Jadi insya Allah setahu saya insya Allah harusnya terjaga. Insya Allah aman. Harusnya terjaga. Oke, menarik nih Mas. Kayaknya juga teman-teman di sana banyak yang ingin tanya. Boleh ada yang mau tanya nggak? 3 orang penanya, 3 orang ini, tapi pertanyaan singkat ya, singkat, padat, jelas, kenalkan siapa namanya dan pertanyaannya. Akan ada 3 voucher senilai 50.000. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, boleh. Ada yang bisa bantuan? Boleh dibantu? Boleh dibantu? Iya. Oh iya. Ada lagi nggak setelah Masnya ada 1 atau 2 orang lagi? Boleh tunjuk tangan? Ada voucher 50.000 voucher makan menanti. Ada? Oh 1 lagi. Boleh. Oke, udah ya, cukup ya 3. Silakan kenalkan nama dan juga pertanyaannya singkat, padat, jelas ya Mas. Baik, sebelumnya saya Ihsan, saya mau bertanya Pak terkait dari karir kerja ini sendiri ya. Saya pernah daftar beberapa kali di lowongan gitu kan, tapi tidak ada kabar tuh. Nggak ada pemberitahuan dari perusahaan apakah kita ditolak ataukah bagaimana gitu. Itu berlangsung kalau nggak salah beberapa minggu gitu kan. Sampai akhirnya oh ya udahlah gitu kan. Oke. Terus yang kedua, perbedaan dari platform yang lain. Punya swasta gitu kan, yang mana mereka punya value added, garansi, benar-benar garansi dapat kerja gitu kan. Sedangkan dari karir kerja ini kan, oke kita kasih pelatihan, tapi belum tentu benar-benar valid, kita benar-benar sampai offering letter gitu. Terima kasih. Oke, maaf Mas, siapa tadi?
Ihsan. Iksan. Ya suaranya agak berdengung ya, jadi kami tidak bisa menangkap dengan jelas. Tapi pertanyaan pertama Mas Sigit dari Mas Iksan itu katanya beliau ini sudah coba apply ya Mas ya. Beberapa minggu tapi belum ada kabarnya. Gimana tuh Mas? Dan yang kedua saya kurang menangkap sebenarnya Saya Mas. nggak kedengeran di sini, mohon maaf ya. Karena suaranya Boleh agak... monitor dikeluarin di sini nggak? Boleh Keluar kali. dari outputnya keluarin di monitor sini ya. Oke ya. Oke, yang pertama sudah daftar, terus belum ada panggilan, seperti itu ya? Iya, Bener belum nggak sih? ada konfirmasi apakah kita diterima atau ditolak gitu kan. Oke, berarti nggak ada aktivitas dari HRD, kan di situ kan di dalam sistem ini kan ada wawancara, ditolak, diterima. Iya. Ada 3 itu, ada 3 tools yang dapat dilakukan si HRD. Nah, kamu belum dapat notifikasi? Belum. Oke, jadi gini, jadi memang kalau di dalam sistem ini tergantung bagaimana si HRD merespon si pencakar yang masuk ke dalam dia. Nah, nanti mungkin yang bisa kita lakukan untuk, siapa namanya tadi? Mbak siapa? Ihsan, untuk Mas Ihsan. Nanti kami punya kontak center, ya kami punya kontak center, nomor kontak center, bisa dikonfirm. Saya sudah apply di sini selama sekian, PT-nya namanya ini, nama saya ini, statusnya seperti apa ya. Nanti biar tim kami layanan yang akan mengkonfirm kepada HRD-nya. Itu statusnya seperti apa. Apa kalau misalnya memang tidak sesuai, berarti tinggal tolak, gitu kan? Maksud Iya. kamu biar nggak di PHP kan? Iya, biar kita nggak buang-buang waktu juga. Iya, iya, oke. Kita punya nomor layanan. Ada teman-teman layanan? Sebentar, nanti di belakang, nanti ada ya. Nanti bisa kita bantu ya. Oke. Ada satu lagi apa tadi? Pertanyaan kedua Nggak gimana kedengeran, Mas? saya nggak Bisa kedengeran diulang di sini. Mas? Oh ya boleh. Yang kedua adalah perbedaan dari Karir Hub itu sendiri dengan platform lain milik swasta. Yang mana mereka benar-benar value added-nya adalah garansi kerja, benar-benar diterima gitu kan. Sedangkan kalau dari Kemenaker, oke lah kita kasih janji-janji ini gitu kan. Tapi belum tentu nih, tergantung seleksi sendiri. Ya. Terima kasih. Saya meraba-raba pertanyaannya karena memang kurang kedengar dengan jelas. Tapi mungkin pertanyaan seperti ini ya Mas ya. Apa perbedaan antara Karir Hub dengan platform yang swasta ya? Seperti itu ya Mas ya? Oke Mas, itu pertanyaannya Mas. Oke, yang jelas pertama ini platform plat merah lah bahasanya gitu ya. Punya pemerintah dan semuanya gratis. Jadi perusahaan daftar di sini for free, gratis. Pencakar daftar di sini gratis, semuanya gratis. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, data pencakar dan data perusahaannya pasti valid karena tarikannya dari EKTP. Nah, perusahaannya tarikannya dari OSS, dari izinnya NIB-nya dia. Jadi valid insya Allah ya, kalau dibanding dengan yang lain-lain hanya kirim email bla 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 gitu aja ya. Terus yang apa tadi? Jadi Itu dua aja. pertanyaan itu ya Mas ya? Oh iya. Iya. Oke. Kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan, kita boleh banget cek Pusat Pasar Kerja di Instagram. Instagramnya dan bisa ada. DM ke sana Mas. Coba langsung dicek dan follow ya. Oke, Komen terima aja di kasih. Mas Ihsan tolong komen di Ya, Instagram langsung kami komen ya. saja. Permasalahannya tadi komen aja di situ, nanti dibantu. Ya, terima kasih. Ya terima kasih Mas Iksan, nanti vouchernya akan kami sampai ke sana ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Mbak yang bermasker ya. Oke, boleh minta bantuan? Langsung Oke. simpelnya berdua. Boleh kenalkan nama dan juga pertanyaannya Mbak, singkat. Oke, halo selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Resa. Saya mau bertanya, dari pusat kerja sendiri sudah menyediakan layanan pekerjaan ke luar negeri. Apakah butuh sertifikasi dari BLK atau tidak? Terima kasih. Itu. Simpel, butuh sertifikat dari BLK atau tidak untuk layanan kerja ke luar negeri? Oke, saya coba raba-raba lagi ya Mbak. Mbak Rifa atau Mbak Reva? Risa. Risa, oke. Mas, beliau nanya untuk bisa kerja ke luar negeri ya, kerja ke luar negeri ini harus punya sertifikat BLK. 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 Balai Oh, Latihan BLK. Kerja. Iya, Pak. Iya. Oke, ya silakan Ya, Mas. oke. Ya, untuk penempatan memakai agensi atau kita sebutnya P3MI, ada ya, lewat perusahaan namanya yang semua di sini itu perusahaan namanya P3MI. Agak sulit sih, ya udah Indonesianya yang kita umum aja agensi buat ke luar negeri. Nah, itu memang mensyaratkan kita punya sertifikat kompetensi. Semua pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri atau teman-teman taunya TKI, kalau sekarang jadi PMI, itu wajib punya sertifikasi kompetensi.
Nah, sertifikasi kompetensi tersebut menjadi salah satu pelindung buat kalian sendiri saat kerja ke luar negeri, kalian tidak bisa dibodohin atau tidak bisa untuk dicurangkan atau bagaimana. Kenapa? Karena posisi kompetensi tersebut selain bahasa, itu juga ada kompetensi skillnya. Nah, itulah kenapa kita mewajibkan si orang tersebut atau PMI tersebut harus punya sertifikasi kompetensi. Kayak gitu sih. Oke, ya baik, semoga bisa menjawab ya Mbak. Satu lagi, nanti vouchernya bisa kami sampaikan ya Mbak, ditunggu. Silakan Mbak pertanyaannya dan jangan lupa perkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri. Saya ingin bertanya, pertama itu untuk di web Career Hub tadi, itu apa bisa semua kalangan untuk melamar pekerjaan di sana atau itu khusus yang misalnya yang udah sarjana D3, S1, S2 atau yang tamat SMA bisa atau tamat SMP bisa itu. Sama untuk satu lagi apabila kita mendaftar di situ apa ada estimasi waktu, misalnya kita udah daftar misalnya kita udah daftar estimasi waktu dari pendaftaran sampai dipanggil wawancara itu adalah sekitaran 1 minggu atau 2 minggu agar kita mendapat kepastian lewat dari 1 minggu berarti kita ini nggak ditarik gitu. Oke, saya sudah tangkap. Mbak Vicky, begini pertanyaannya Mas. Saya coba melihat perlahan-lahan ya gerak bibirnya. Pertanyaan pertama, apakah Career Hub ini bisa diakses untuk semua kalangan ya, tidak terkhusus D3, S1 dan sebagainya. Dan pertanyaan kedua, adakah estimasi dari saat melamar sampai misalnya diwawancara atau sampai ada konfirmasi lah seperti itu Mas? Iya, teman-teman boleh ditampilin lagi yang tadi Career Hub sebentar. Nah, jadi di aplikasi ini pertama itu dia si perusahaan dalam menginput lowongannya di dalam sistem siap kerja ini itu tidak memiliki persyaratan. Salah satunya boleh dibuka lowongan yang di bawah dulu satu aja. Paling di bawah buka, terus salah satu aja buka. Ya boleh, atau yang mana? Bawahnya HSE atau apa. Nah ini ada deskripsi pekerjaannya. Jadi si perusahaan wajib mengisi, dia butuhnya tuh di jabatannya, di pendidikannya apa paling rendah. Jadi semua ada Mbak, jadi ada yang SMA, ada yang SEMEA, ada SMK, ada yang S1, S2, itu ada macam-macam. Jadi tergantung si perusahaannya membutuhkan jabatannya apa yang dia butuhkan. Nah, kalau itu kan tergantung dengan dia ijazahnya apa, jadinya gitu. Jadi dia di sini memiliki deskripsi sendiri yang menjadi syarat bagi si pelamar untuk mendaftar di sini. Gitu. Jadi sampai ke bawahnya, boleh bawahnya lagi. Sampai dia tulis benefitnya apa, bla 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 bla, S1 seperti itu ya kalau ini ya. Jadi enggak semua. Terus sampai dengan disabilitas atau non disabilitas. Ada gitu-gitunya. Kalau kesempatannya dia non disabilitas dan disabilitas itu bisa diisi oleh dua teman-teman itu. Nah, sampai dengan detailnya seperti ini, detailnya seperti itu. Itu yang untuk pertama. Yang kedua tadi apa? Apakah ada estimasi? Ada estimasi waktu? Kalau estimasi memang gini, si perusahaan dalam memposting ini dia ada limitnya. Kamu memposting ini akan tampil berapa menit, berapa hari, itu ada D-nya. Jadi misalnya satu bulan, berarti lowongan ini 1 bulan akan tampil terus secara otomatis gitu. Cuman yang menentukan dia mengkliknya itu yang memang agak effort karena si perusahaannya harus buka dulu. Gitu kan, dia harus buka juga, sering-sering buka, kalau dia cocok sama kamu, dia akan klik wawancara gitu. Berarti ntar datang dihubungin untuk bisa chat di dalam sistemnya ini. Kurang lebih kayak gitu Mbak. Oke, terima kasih. Makasih ya, udah mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Vicky ya. Makasih nih, teman-teman semua. Ini kita punya keterbatasan waktu ya, tapi jangan lupa tadi janji saya untuk 3 orang penanya akan dapat voucher makan senilai 50.000. Mas Sigit dan juga Kak Halimah, boleh dong kasih motivasi ya, motivasi untuk Gen Z ini kan kita mewakili generasi-generasi muda yang biasanya suka burnout ya kalau katanya di sini ya, suka gampang stres. Boleh nggak Mas dikasih motivasi biar tetap semangat? Ada siap kerja ya tadi ya, ada Career Hub dan juga ada talenta muda. Silakan Mas Sigit. Satu kata aja. Satu kalimat saja. Satu ya. kalimat. Emang Kak boleh Halimah juga stres ya? itu? Boleh dong. Jadi harus semangat ya, jangan ada stres-stresan. Oh emang boleh. Oke silahkan kalau Kak Halimah. Mungkin untuk teman-teman yang seumuran ini sama saya. Sama saya kok. Mungkin ini ya kayak
kita nggak pernah tahu yang terjadi ke depannya itu akan seperti apa, walaupun kita mungkin ditakut-takuti dengan AI dan sebagainya. Tapi menurut saya tetap lakuin apa yang kalian mau, yang kalian suka, tetap fokus di situ. Kalau misalnya dirasa nggak ada jalan, cari jalan sendiri, nanti kalian akan menemukan pattern warna untuk kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih nih Mas Sigit, juga Kak Halimah untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Makasih loh teman-teman semuanya udah mau mendengarkan sampai sesi sore seperti ini ya. Walaupun biasanya jam segini jam ngantuk, tapi semuanya kelihatan fokus dan semangat sekali. Kalau boleh saya rangkum, dari yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan Pasker ID dan juga talenta muda ini. Pasker ID ini boleh dikoreksi ya Mas Sigit kalau ini salah. Pasker ID ini bisa dibilang sebagai etalase dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diharap bisa menjawab semua tantangan ketenagakerjaan ya Mas. Semoga seperti itu. Bisa menginformasikan tentang pasar kerja dan sebagainya ya. Dan kalau untuk talenta muda ini bisa dibilang bahwa talenta muda atau Talent Hub ini adalah sebuah wadah untuk pengembangan talenta muda dan capturing future job. Oke, saya boleh juga selain Mas Sigit dan juga Mbak Halimah, Kak Halimah yang sudah berikan kata-kata mutiara, saya boleh tadi saya baru curi-curi sebenarnya ya kata-kata motivasi dari biasalah kita googling ya. Sukses itu ternyata bukan kebetulan. Tapi ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan apa yang kita lakukan. Saya Refti Betrisva, pamit undur diri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Coki Hani. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Reva, terima kasih Mas Sigit ya, dan Kak Halimah. Terima kasih. Terima Tuh. kasih. Kan banyak yang bisa lo dapetin dari obrolan semua. Dengerin gak lo tadi? Dengerin dong.